Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Semuanya itu adalah karena anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita. Selain daripada itu, kita bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat beribadah, terutama dalam rangka memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Meskipun ibadah ini diadakan secara online atau disiarkan melalui menara toa gereja, namun kita percaya tidak mengurangi makna atau nilai dari ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan seluruh keberadaan kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita segera memulai ibadah kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman Kristiani dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Mu kepada kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Terlebih kami bersyukur di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami bisa beribadah kepada Tuhan dalam rangka memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhan memberkatinya, Tuhan memimpinnya, agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kami sekalian diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini, dari awal sampai selesai, datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, disilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan, yang walaupun kita melakukannya secara online, kita bersyukur ada sukacita di hati kita,
di mana kita tahu hari ini hari kemenangan, kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan mengangkat satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan dan memberi persembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 156, berdiri karena Yesus. Hai bangkit pagi siap terus.
bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Mereka yang bertahan diberi mahkotanya bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala Tuhan, mari kita angkat satu kali pujian ini, jadikan ini doa kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwa. Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa pada doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menikmati anugerah-Mu, boleh menyembah Tuhan, boleh mengagungkan nama Tuhan. Teristimewa ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh menikmati momentum yang berbahagia oleh karena kebangkitan Tuhan bagi kehidupan kami, membuktikan bahwa kami yang merayakan kebangkitan itu, dan kami percaya kepada Tuhan, kami diselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang begitu berharga bagi kehidupan umat-umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Agar Tuhan mendengar doa kami, Tuhan melayakan kehidupan kami. Mungkin ada dosa yang kami lakukan, yang kami sadar lakukan, bahkan tidak sadar kami lakukan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin ada jemaat Tuhan yang telah ditambahkan usia pada minggu yang lewat dan minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan akan menambahkan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur bagi umat-umat-Mu yang berulang tahun. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang mengucap syukur karena mengalami kesembuhan, dan ada juga yang mengucap syukur karena diberkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apapun kehidupan kami. Biarlah umat-umat-Mu selalu melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Bapak Gembala dan staf, dan seluruh BPJ yang melayani Tuhan dalam jemaat ini, agar Tuhan memakai kami, Tuhan melengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, mengurapi kami, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, kami dapat mengerjakannya dengan baik, dan kami saling bergandengan tangan untuk memajukan program-program pertumbuhan iman jemaat Tuhan di dalam gereja Kemah Injil Indonesia Pelita Kanan ini. Tuhan juga memberkati pekerjaan dan rumah tangga anggota jemaat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu, saudara, baik yang sebagai pegawai negeri, baik yang sebagai TNI Polri, sebagai karyawan perusahaan, karyawan di berbagai pekerjaan swasta, demikian juga wira swasta, pedagang, demikian juga pekebun, peternak, petani, baik mahasiswa dan siswa, agar Tuhan memberkati kehidupan umat-umat-Mu di dalam pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami dapat melakukannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dengan berhikmat, dengan bijaksana dalam pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami boleh menikmati kemurahan kasih Tuhan lewat berkat-berkat yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini juga kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu, baik yang lansia, orang tua, anak-anak, janda, yatim piatu, agar Tuhan selalu menyertai, agar Tuhan selalu memimpin kehidupan kami. Iman kami terus memandang kepada Tuhan, iman kami tidak pernah tawar untuk percaya kepada Tuhan, dan di dalam kehidupan kami Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka, Pak Mujiono, Pak Andreas, Pak Joseph, Pak Denur, Pak Ishak Lasung, dan adik kami Dayang. Demikian juga anggota jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami ketahui. Dan biarlah roh-Mu, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, disembuhkan, diangkat penyakit mereka daripada tubuh mereka dengan kehendak Tuhan sendiri dalam kehidupan umat-umat-Mu yang tersakit. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang mengandung,
agar Tuhan memelihara janin yang ada pada mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga pada waktu yang akan datang ketika mereka bersalin dengan baik dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi seksi dan kelompok doa jemaat, kategorial dalam jemaat kami. Tuhan memberkati, agar Tuhan memberikan semangat, memberikan panggilan, memberikan beban bagi setiap para pengurus-pengurus dalam kategorial ini. Situasi belum normal, tapi semangat kami tetap ada untuk mengiringi Tuhan. Kami juga berdoa bagi organisasi Gereja Kemah Injil ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan baik di kantor maupun di ladang pelayanan jemaat dalam pos PU, pos penginjilan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan melayani di bidang masing-masing, agar diberikan hikmat, berikan karunia, kemampuan, dan di dalam kerjaan kami melayani Tuhan, kami menyatakan kesaksian bagi banyak orang, dan Gereja Kemah Injil selalu eksis memberitakan kabar baik Injil pada dunia ini. Tuhan Bapa di surga, berkatilah program-program Gereja Kemah Injil dalam bangsa kami, sehingga pergumulan dan program yang diupayakan dapat terwujud dengan baik. Program yang dikerjakan guna untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara Republik Indonesia ini, dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan memberkati kesejahteraan dan keamanan bangsa kami. Ketika waktu-waktu yang lalu bangsa kami dilanda dengan ancaman bahkan ledakan bom di Makassar, agar Tuhan memulihkan, agar Tuhan menyatakan kuasa-Mu, dan siapapun orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan segera diketahui Tuhan. Kami merindukan bangsa selalu aman, kami boleh menikmati kesejahteraan, keamanan di dalam bangsa ini ya Tuhan. Demikian juga di daerah Jakarta, Tuhan juga akan melindungi dalam teror yang telah terjadi waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya lewat lembaga keamanan yang ada dalam bangsa kami, lewat TNI dan Polri, mereka dapat bekerja dengan baik dan mengamankan bangsa kami. Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran Kabinet Menteri Indonesia Maju, dan Tuhan juga memberkati unsur-unsur Muspida dan anggota Dewan, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, dan setiap pemimpin kami sebagai wakil Allah, mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan takut akan Tuhan. Tuhan lindungi mereka, Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kondisi bangsa kami yang saat ini kami belum menikmati kondisi yang normal karena pandemik belum selesai. Tuhan memberkati, memulihkan orang-orang yang terpapar karena COVID. Tuhan sembuhkan mereka. Demikian juga para tenaga medis di dalam bangsa kami, baik dokter, perawat, dan bidan. Mereka adalah orang-orang yang terpenting, orang-orang yang berada di garis depan untuk melayani masyarakat yang menderita sakit, pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka perlindungan dari virus corona ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, buat vaksin yang sedang diupayakan agar dapat bekerja dengan baik, memberikan pertahanan, kekuatan bagi kami dalam menghadapi situasi pandemi ini. Biarlah vaksin yang diberikan dapat
memutus mata rantai penyebaran virus corona ini di dalam muka bumi ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan hari ini. Tuhan, berkati persembahan kami, baik persembahan rutin, persembahan khusus, demikian juga perpuluhan kami, karena berkat Tuhan di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati di dalam usaha dan pekerjaan kami, sehingga ke depan kami dapat menggunakan dalam setiap harta kami, dalam setiap keuangan kami ke depan dengan hikmat, dengan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami. Bapa di surga, Engkau juga memberkati majelis yang mengelola keuangan ini, sehingga diberikan kemampuan hikmat, sehingga keuangan, sehingga berkat yang telah jemaat Tuhan korbankan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan persembahan ini dapat memajukan kemajuan pelayanan dalam jemaat kami. Tuhan, kami berdoa sebentar kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan mengurapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, yang akan duduk sejenak. Tuhan, biarlah melalui Roh-Mu yang kudus akan memberikan kami pemahaman, sehingga firman-Mu akan meneguhkan kehidupan kami dan menguatkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, sungguh terbatas permohonan kami, ungkapan seruan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Imam Agung kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada tahun yang kedua ini kita melewati situasi pandemi ini belum selesai, tapi tidak mengurangi untuk sukacita dan semangat kita untuk menyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online dan ibadah melalui toa gereja yang kita ikuti pada tahun 2021 ini dalam kita merayakan Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita saatnya mau mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan membuka surat Paulus pada 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga yang ke-23. Tulisan tebal di atas, kebangkitan kita. Jadi bagaimana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula
semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Puji nama Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mempelajari satu tema perenungan kita pada hari ini, yaitu makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kematian dan kebangkitan merupakan dua peristiwa ilahi yang saling berkaitan. Kematian memungkinkan adanya kebangkitan, dan kebangkitan memungkinkan adanya kematian, Bapak Ibu Saudara. Jadi peristiwa kematian merupakan peristiwa penaburan, dan peristiwa kebangkitan juga merupakan peristiwa pertumbuhan. Jadi peristiwa kematian merupakan juga peristiwa pembibitan, dan peristiwa kebangkitan merupakan penuaian dan penggandaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebenaran inilah yang diungkapkan Tuhan Yesus ketika Ia berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tetap saja satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Baik kematian maupun kebangkitan telah memberi nilai tersendiri dalam kehidupan dunia, secara khusus kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Pasca merupakan perdamaian. Tirai terbelah menjadi dua. Hubungan manusia dengan Tuhan sudah tidak ada pembatas. Jadi Pasca juga membangkitkan pengharapan, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan orang percaya. Pasca juga menerbitkan kepercayaan iman kita kepada Tuhan, kesaksian oleh karena kesaksian para rasul, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bertitik tolak pada nas 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 dan 23. Kita akan mempelajari beberapa makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, kebangkitan memberikan dasar arti dalam kepercayaan kita. Ayat yang ke-14 atau yang ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ke-27. Ada dua macam dasar fondasi kepercayaan, Bapak Ibu Saudaraku, yang dikatakan oleh Yesus. Pertama, kepercayaan yang didasarkan di atas pasir. Yang kedua, kepercayaan yang didasarkan di atas batu. Jadi kepercayaan Kristus adalah kepercayaan yang didasarkan di atas batu karang itu, yaitu kepercayaan yang didasarkan di atas batu yang hidup, bukan kepada pasir yang mati itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kepercayaan Kristus adalah kepercayaan yang hidup, bukan kepercayaan Kristus yang mati, saudara-saudaraku. Kepercayaan Kristus juga adalah kepercayaan yang dibangun di atas kubur yang kosong dan bukan di atas kubur yang berisi, Bapak Ibu. Seandainya kepercayaan kita didasarkan di atas Kristus yang mati, maka kepercayaan kita akan hancur, roboh, busuk sebagaimana Kristus yang roboh, hancur dan busuk. Tetapi oleh karena kepercayaan kita didasarkan kepada Kristus yang hidup, maka kita dimerdekakan dari dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Kepercayaan Kristus adalah kepercayaan yang didirikan di atas Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kepercayaan yang didirikan di atas Kristus yang bangkit, bukan di atas Kristus yang mati.
kata Rasul Paulus. Jadi gereja Kristus adalah gereja yang dibangun di atas Kristus yang hidup. Dengan demikian, tanda salib bukanlah tanda yang ideal bagi gereja, sebab salib adalah lambang kematian dan bukan lambang kehidupan. Kita akan mempelajari hari ini, pagi ini, jemaat Tuhan, ada yang kedua, makna kebangkitan Kristus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Memberikan kita kuasa, dinamika, agar kita memiliki kesaksian yang hidup. Ayat yang ke-14 saya ulangi kembali. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Dan ayat yang ke-15, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta, kata Rasul Paulus. Mereka berdusta pada Allah. Jadi apa artinya segala pengajaran Kristus? Jadi apa artinya segala usaha Yesus untuk memilih dan mempraktekkan kepada para murid waktu ia ada di dunia ini? Bila mana pada akhirnya dia hanya akan mati tok. Apa artinya nubuatannya yang berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sudah jelas bahwa segala pengajaran, nubuatan, mujizat dan apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus akan menjadi sia-sia bila mana hidupnya berhenti dalam kubur, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kebangkitannya lah, bukan kematiannya, yang meneguhkan dan memateraikan penyelamatannya. Jadi oleh karena kubur yang kosonglah membuktikan bahwa dia bangkit dan hidup. Dia adalah Allah penyelamat manusia, bukan salib yang membuktikan kemesiasan dan kealahannya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kuasa kebangkitannya, kuasa kehidupan, kebangkitan Tuhan memberikan kuasa kepada pelayanan orang percaya. Gereja mula-mula sebagaimana kita baca di dalam Kisah Para Rasul adalah didasarkan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah motor, dinamo, penggerak pelayanan kesaksian para murid jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Di mana mereka bersaksi selalu terdengar moto mereka, yaitu Kristus telah bangkit. Kamilah saksi kebangkitan itu. Jadi kesaksian Kristus tidak berakhir di salib. Salib itu hanyalah sebuah pintu gerbang, Bapak Ibu Saudara, yang membawa kepada kemenangan setiap orang Kristen. Apa artinya dari kesaksian atau pelayanan gereja dalam organisasi gereja kalau inti dan akhirnya kesaksian itu berakhir pada Kristus yang mati, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi agama Kristen adalah agama kehidupan, bukan sebuah agama kematian. Kesaksian Kristen adalah mengandung kehidupan dan kuasa. Oleh itulah sebabnya dikatakan, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 4 ayat 22 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi kesaksian Kristen mengandung kehidupan dan kuasa, sebab firman Allah itu, Kristus itu sendiri hidup dan berkuasa. Sebab itu marilah kita bangkit bersaksi dan melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab kesaksian kita adalah kesaksian yang hidup dan berkuasa. Makna yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, atau yang terakhir adalah kebangkitan memberikan isi kepada pengharapan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan itu menerangkan bahwa mati itu bukanlah pengharapan cerita, salib bukanlah kata penutup dalam Alkitab. Latar belakang penulisan 1 Korintus pasal 15 ini, Bapak Ibu saya, terdapat di dalam ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin
ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Saudaraku, kekasih dalam Tuhan, di kalangan jemaat Korintus ini mulai timbul keraguan tentang kebangkitan orang mati. Tentu bersumber dari ajaran-ajaran sesat, yaitu Yudaisme, golongan Saduki, ataupun pengaruh ini terjadi, yaitu pengaruh dari orang-orang filsafat Yunani yang tidak mengakui adanya kebangkitan tubuh, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi demi menjaga dan mengokohkan iman dan pengharapan jemaat Kristus, Paulus menuliskan pasal ini yang pada pokoknya menyuguhkan suatu kebenaran tentang kebangkitan tubuh orang percaya, yaitu yang dilandaskan pada kebangkitan tubuh, bangkitan Kristus. Jadi tubuh orang percaya adalah suatu fakta. Jadi bertitik tolak dari nas ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus menyuguhkan dua macam isi pengharapan Kristen. Pertama, kebangkitan tubuh. Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika seorang dinamakan yang sulung, berarti dia beradik. Tentunya kalau kita pahami kata sulung, Bapak Ibu Saudaraku, kalau dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung, berarti ada saudara-saudaranya yang akan menyusul, yaitu orang percaya. Pada ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara, jika kita baca itu. Jadi berita Paskah telah mengungkapkan kebenaran ini walaupun dalam bentuk sementara dan terbatas, yaitu pada saat kubur orang percaya terbuka dan banyak tubuh orang percaya bangkit. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, kebangkitan tubuh Tuhan Yesus memungkinkan kebangkitan tubuh kita, yaitu pada saat kedatangannya. Jadi sebagaimana tubuh Kristus tidak dapat ditahan oleh maut, tidak bisa dapat ditahan oleh kuasa apapun, dan kubur sedemikian pula tubuh orang percaya tidak dapat dibinasakan oleh racun sengat maut. Jadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, semua kubur orang percaya menjadi kosong, Bapak Ibu Saudara. Jadi peristiwa inilah yang digambarkan dalam ungkapan maut telah ditelan dalam kemenangan. Pengharapan yang kedua, Paulus menyuguhkan tentang kemuliaan tubuh. Pada ayat yang ke-50, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apapun yang tidak binasa. Maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, manusia tidak akan masuk surga dengan tubuh yang dimiliki selama di dunia ini. Dan di dalam ayat yang ke-35 dan 37 menuliskan juga dan dijelaskan bahwa tubuh yang kita miliki sekarang adalah tubuh kebinasaan, tubuh yang lemah, tubuh yang alamiah, tubuh yang berasal dari debu tanah, tubuh jasmani, Bapak Ibu Saudaraku. Dan tubuh seperti inilah tidak layak untuk mewarisi surga. Supaya tubuh kita dapat memasuki kerjaan surga, maka tubuh ini harus diubah, atau dengan kata lain harus mengalami proses perubahan dan proses penciptaan kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Dan proses inilah yang disebut dengan kematian. Jadi melalui kematian maka timbullah tubuh baru, tubuh surgawi, yaitu tubuh yang kekal, tubuh yang mulia, tubuh yang kokoh, tubuh yang rohani, tubuh yang berasal dari surga, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dengan demikian orang-orang Kristen tidak ada lagi harus memandang kematian sebagai suatu hal yang menakutkan, kematian sebagai suatu hal yang membingungkan.
dan juga kematian sebagai suatu hal yang menghancurkan kebahagiaan. Dan kematian juga merupakan satu hal yang membawa keputusasaan. Bapak Ibu Saudaraku, kematian orang percaya adalah melainkan orang Kristen yang dapat memandang kematian tersebut sebagai jalan yang terbaik untuk mengubah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara dari tingkat yang terendah sampai pada tingkat yang tertinggi. Kemudian mengubah kehidupan kita dari tingkat yang terhina ke tingkat yang mulia. Dan juga mengubah kehidupan kita dari tingkat yang terbawah pada tingkat yang teratas, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dengan kata lain, kematian adalah jembatan emas yang terhubung antara dunia yang fana menuju pada surga yang baka itu. Dunia yang tak berpengharapan menuju surga yang penuh harapan, Bapak Ibu Saudaraku. Kesimpulan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi melalui kebangkitan Kristus pada tahun ini, hendaklah saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya memiliki kepercayaan yang kokoh. Yang kedua, saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya dapat bersaksi dan melayani dengan kuasa Kristus yang bangkit itu. Kemudian yang ketiga, saya sebagai orang yang percaya mendapat pengharapan di dalam Kristus yang bangkit itu. Jadi atas dasar itulah Rasul Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saya meminta pada Bapak Gembala Jemaat untuk memimpin kita di dalam doa berkat dan langsung menutup persekutuan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dimohon kita semua berdiri. Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kepadamu atas anugerah dan kasih karunia-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini sampai selesai dengan baik. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi jaminan kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus itu akan kami alami dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin berat dan sulit ini, serta akan dimampukan untuk mengaktualisasikan kuasa kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah seluruh keberadaan-Mu kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Kristus Yesus. Kiranya engkau terpelihara tetap kudus dan tak bercacat, dan terpelihara tetap setia, sampai hari Kristus datang melantik kita saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah ibadah kita. Selamat memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tuhan memberkati kita. Amin.